Kamu pernah bertanya nggak mengapa bus atau truk menggunakan ban belakang ganda? Oke, selama beberapa menit ke depan kita akan membahasnya. Sebelumnya, terima kasih banyak telah bersedia menonton video saya. Bus adalah salah satu moda transportasi umum yang sangat populer di Indonesia. Mereka digunakan untuk mengangkut penumpang dalam jumlah besar dari satu tempat ke tempat lain. Salah satu fitur yang umum ditemui pada bus adalah penggunaan ban belakang ganda, yang artinya bus memiliki sumbu roda depan dan belakang. Sumbu depan berisi 2 ban dan sumbu belakang berisi 4 ban, sehingga total ban pada umumnya adalah 6 ban. Lantas, mengapa bus menggunakan ban belakang ganda? Apa manfaatnya? Kali ini saya akan menjelaskan mengapa bus menggunakan ban belakang ganda dan bagaimana hal ini memberikan keuntungan bagi operasional dan keselamatan penumpang bus. Saya akan membagi 5 part dalam pembahasan ini. Part 1. Distribusi beban dan regulasi. Bayangkan sebuah bus memiliki berat kosong mencapai 16 ton. Dan ketika penuh, penumpang serta bagasi totalnya menjadi 20 ton atau lebih. Sekarang mari kita hitung bersama-sama. Kalau satu ban komersil seperti Michelin X Multi Z295-80R225 menahan beban sekitar 3.350 kg pada tekanan optimal 8 bar, maka satu pasang ban hanya bisa menahan 6.700 kg. Kalau sumbu belakang hanya punya satu ban di setiap sisi, jelas ini nggak cukup. Disinilah fungsi ban ganda benar-benar krusial. Dengan menambahkan satu ban ekstra di setiap sisi roda belakang, kita menggandakan kapasitas daya dukung ban di setiap sumbu tersebut. Jadi kedua ban di belakang bisa menopang hingga 13.400 kg. Bahkan bisa lebih tergantung tipe dan tekanan udara. Dan perlu diingat, di dalam dunia otomotif, ada yang disebut dengan istilah gross axle weight rating, yaitu batas maksimum beban yang boleh ditanggung oleh satu sumbu pada kendaraan, demi menjaga keselamatan dan umur jalan. Tanpa pembagian beban yang merata, satu ban bisa overheat, cepat aus, atau lebih buruk, pecah ban saat kecepatan tinggi. Maka dari itu, pemerintah dan pabrikan kendaraan menetapkan regulasi wajib ban ganda untuk kendaraan berat. Bukan sekedar opsi, tapi kebutuhan teknis untuk distribusi beban merata, perlindungan terhadap kerusakan jalan, peningkatan stabilitas kendaraan, dan tentu saja perlindungan terhadap nyawa manusia. Part 2. Redundansi dan keselamatan. Bayangkan ini, sebuah bus akap melaju 100 km per jam di jalur kanan tol. Tiba-tiba bannya pecah, dar! Suara dentuman keras terdengar, penumpang panik dan sopir refleks mengeram perlahan. Tapi busnya tidak oleng, tidak terguling, masih bisa dikendalikan, lalu pelan-pelan menepi ke bahu jalan. Kok bisa? Inilah keunggulan utama dari sistem ban ganda, adalah redundansi. Dalam sistem ban tunggal seperti pada mobil biasa, kalau terjadi ban pecah, kita kehilangan 100% daya cengeraman di sisi itu. Tapi di ban ganda, masih ada satu ban lainnya yang menopang beban kendaraan, meski kurang ideal. Setidaknya, kendaraan masih stabil dan tidak langsung kehilangan kendali. Sopirnya punya waktu untuk memperlambat laju, menepi, dan mencegah kecelakaan besar terjadi. Bayangkan, kalau itu terjadi pada truk muatan 15 ton yang ban belakangnya cuma satu dan pecah di tikungan tol, hasilnya sangat-sangat fatal. Menurut beberapa laporan, pecah ban adalah penyebab kecelakaan fatal nomor 3 tertinggi untuk kendaraan berat. Tapi kendaraan dengan sistem ban ganda memiliki angka kecelakaan yang lebih rendah secara signifikan karena memiliki backup otomatis. Part 3. Manajemen panas, traksi, dan braking power. Bayangkan sebuah bus malam dari Bandung menuju Surabaya menempuh ribuan tikungan di tanjakan dan turunan curam. Setiap tikungan memaksa bus mengerem, lalu gas penuh untuk menanjak.
Dan semua gaya itu mulai dari bobot, gesekan hingga panas akibat pengereman langsung mengarah ke satu komponen utama, yaitu ban. Saat truk atau bus mengerem dari kecepatan tinggi, panas gesekan bisa mencapai lebih dari 150 derajat Celcius pada rem dan menyebar ke velg serta ban. Jika hanya satu ban yang menahan semuanya, bisa terjadi yang namanya overheat dan ban meledak karena tekanan internal naik sangat drastis. Nah, dengan konfigurasi ban ganda, panas tersebar ke dua titik. Ini mengurangi resiko overheat, menjaga tekanan tetap stabil, dan memperpanjang umur pakai ban. Soal traksi, saat jalanan licin, seperti saat hujan atau di tanjakan berkerikil, semakin banyak permukaan ban yang menempel ke tanah, maka semakin besar cengkraman kendaraan, atau biasa disebut dengan ground pressure. Ban ganda artinya lebih banyak permukaan tapak atau traksi jadi lebih besar. Ini sangat krusial saat terjadi menanjak curam dengan muatan berat, menghindari slip di jalan yang licin, membantu pengereman mendadak dengan jarak yang sangat pendek. Dengan dua ban per sisi, kendaraan berat memiliki distribusi gaya rem yang lebih merata. Ini membuat pengereman lebih efisien dan tidak membuat satu ban cepat aus. Kita tidak hanya bicara soal efisiensi, kita juga bicara tentang keselamatan ratusan penumpang dan logistik yang dimuat yang bernilai miliaran. Part 4. Perawatan, rotasi, dan biaya operasional. Dan bicara soal biaya operasional, harga satu ban premium truk atau bus seperti Michelin atau Bridgestone bisa mencapai 4-6 juta per unit. Untuk satu sumbu ban belakang dengan ban ganda kanan kiri total bisa habis 16-24 juta hanya untuk ban. Tapi, kenapa semua operator tetap rela keluar biaya sebesar itu? Karena kalau ban pecah dan truk oleng, resiko bukan cuma ban saja, tapi bisa merusak velg, sistem suspensi, bahkan sasis, mengganggu jadwal pengiriman, dan yang ketiga, yang paling parah, ancaman nyawa penumpang dan pengguna jalan lain. Jadi merawat ban jauh lebih murah daripada membayar akibat kelalaian hingga menyebabkan kecelakaan. Nah, selain diganti, ban ganda juga perlu dirotasi secara berkala. Kenapa? Karena meskipun kelihatannya dua ban di satu sisi belakang bekerja bersamaan, kenyataan distribusi tekanan bisa berbeda. Perbedaan tekanan udara sekecil 10 PSI bisa membuat satu ban menanggung beban lebih banyak, menyebabkan keausan tidak merata. Rotasi dilakukan dengan 1. Menukar posisi ban luar dan dalam, menyesuaikan tekanan udara sesuai ban, dan yang ketiga memeriksa ulang geometri roda dan dibalancing. Ini semua dilakukan setiap 10.000 sampai dengan 20.000 km, tergantung medan dan gaya berkendara. Beberapa operator bahkan sudah menggunakan nitrogen untuk menggunakan ban karena 1. Lebih stabil saat panas, 2. Tidak menguap cepat, 3. Dan memperpanjang umur ban. Semua ini dilakukan bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal disiplin perawatan. Part 5, part terakhir, kelemahan dan masa depan ban ganda. Selama puluhan tahun, ban ganda adalah simbol kekuatan dan keamanan dalam dunia transportasi berat. Tapi apakah ini masih relevan di era teknologi modern? Jawabannya ya dan tidak. Karena di balik keunggulannya, ban ganda punya kelemahan yang semakin diperhatikan oleh inovator otomotif. Di antara lain kelemahan ban ganda, 1. Bobot lebih berat, 2. Ban berarti 2 velg, 2. Beban tambahan. Ini berarti konsumsi bahan bakar lebih boros. Yang kedua, perawatan lebih rumit. Ban bagian dalam sulit dijangkau saat pengecekan tekanan atau rotasi, menyebabkan potensi ban dalam aus lebih cepat. 3. Masalah aerodinamika dan hambatan gulir. Celah antara dua ban menyebabkan turbulensi udara di bawah kendaraan, memperburuk efisiensi energi. Beberapa produsen dunia mulai beralih ke teknologi super single tire
satu ban ekstra lebar yang mengganti dua ban ganda. Keuntungannya lebih ringan, lebih hemat bahan bakar, lebih mudah dirawat, dan yang terakhir mengurangi hambatan aerodinamika. Tapi di sisi lain, super single juga punya resiko. Satu, kalau beban ban ini pecah tidak ada cadangan ban lain seperti sistem ganda. Daya tahan di media ekstrim seperti Indonesia masih jadi pertanyaan besar. Masa depan ban ganda komersil terus berkembang. Beberapa arah inovasi menggunakan ban tanpa udara atau airless tire, sensor tekanan dan suhu ban otomatis, material ban cerdas berbasis Weapon atau Kevlar, dan bahkan ban yang bisa memperbaiki dirinya sendiri saat bocor kecil. Tapi untuk sekarang, ban ganda masih menjadi pilihan utama di Indonesia. Karena apa? Kondisi jalan sangat bervariasi, medan berat dan penuh tanjakan, serta minimnya infrastruktur pendukung teknologi baru. Ban ganda adalah bukti bahwa kadang teknologi paling sederhana bisa menyelamatkan ribuan nyawa setiap harinya. Tapi roda terus berputar dan masa depan terus melaju. Siapa tahu 10 tahun dari sekarang ban ganda tinggal sejarah dan digantikan teknologi yang lebih aman, lebih pintar, dan lebih efisien. Kalau kamu suka konten edukatif seperti otomotif dan transportasi, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Karena di jalanan, tiap detail sekecil ban bisa menentukan segalanya. Terima kasih, see you next time.